logika berbicara seharusnya kalau dibakar pasti terbakar dan hangus. Tapi Nabi Ibrahim, ya nar kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, malahan membuat Nabi Ibrahim dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Jadi memang logika ini ya harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Malaysia, like, share, comment, and subscribe. Buya Malaysia, like, share, comment. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Buya dimanapun berada, terima kasih masih berkenan mampir dan mensupport channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesuksesan, dan dari hari ke hari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meningkat dan iman kita semakin menguat. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat Buya semuanya, sebelum masuk kepada nasihat untuk Buya dan untuk kita semuanya, sebelum nasihat kita sampaikan melalui video ini, terlebih dahulu kami kembali mengajak untuk kita mensupport channel ini dengan cara men-like, share, mengkomen dengan positif. Kemudian yang belum subscribe tolong di subscribe saat ini juga. Oke, terima kasih. Sobat Buya dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang logika juga harus tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk patuh dan tunduk kepadanya. Sehingga di dalam agama Islam penganutnya disebut dengan muslim. Muslim itu merupakan orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat dari seorang muslim adalah pada dirinya akan selalu tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu selalu kita kuatkan dan kita tanamkan, harus mengalahkan logika yang kita anggap paling hebat dalam kehidupan ini. Bayangkan saja logika kepala kita, otak kita ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, letaknya di kepala, sehingga ya tidak jarang dia merasa hebat, dia merasa tinggi, dia merasa cerdas, dan logikanya mungkin tidak bisa terbantahkan oleh orang lain. Dan ini pikiran-pikiran ya akan menembus dan tidak membatasi dia untuk menyimpulkan bahwa dia adalah yang paling hebat. Nah, ketika muncul hal yang seperti ini, tentu di dalam Islam logika kita ini harus juga dibatasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak sedikit contoh-contoh yang kita lihat di dalam kehidupan ini, banyak hal yang tidak bisa kita cerna dengan logika kita. Banyak hal yang terjadi peristiwa demi peristiwa, banyak di luar akal logika kita. Dari mana kita merujuk hal ini? Mari secara ringkas kita akan bongkar beberapa kasus, beberapa peristiwa yang memang logika selalu dilumpuhkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan sosok bapak dari para nabi dan rasul yang diakui oleh 3 agama besar di dunia ini, Muslim, Kristiani, dan Yahudi. Nabi Ibrahim merupakan sosok manusia yang memiliki kecerdasan bahwa praktek kebertuhanan yang dia perhatikan di lingkungan saat itu adalah cara bertuhan yang tidak masuk dalam logikanya. Ketika itu manusia menyembah kepada patung-patung yang dibuat sendiri oleh tangan manusia, tetapi mereka muliakan dan agungkan, dan malahan mereka sembah dan mereka mencari sesuatu diperuntukkan kepada patung-patung tersebut yang dianggap Tuhan. Bagi Nabi Ibrahim ini tidak masuk logika. Nah, kemudian selanjutnya dia menguji lagi ya keinginan untuk mencari Tuhan ini dengan cara dia melihat matahari, dia melihat bulan, dia melihat bintang, dia buat hipotesa bahwasanya itu adalah Tuhan. Tetapi akal pikirannya kembali tidak menerima itu. Kenapa? Karena matahari terbit dan tenggelam, datang dan muncul. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan matahari.
Sehingga muncul satu kesimpulan bagi dia bahwa yang dia lihat tadi adalah bukan Tuhan, tetapi ini adalah ciptaan Tuhan. Lalu siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia wahyu, sehingga Allah membimbingnya, sehingga dia mengenali bahwasanya segala yang dia lihat, bahwa dia sendiri, semua yang apa di langit dan di bumi ini, semuanya adalah Sang Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, di tengah fenomena masyarakat waktu itu, termasuk pihak kerajaan resmi, ya, menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Nabi Ibrahim mencoba untuk melumpuhkan logika bertuhan mereka yang salah itu dengan cara gerakan seperti ini. Apa gerakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Gerakan individual tanpa berorganisasi, lalu dengan akal dan pikiran dan kecerdasannya, dengan akademisnya, maka ketika sang raja bersama dengan pasukan dan masyarakat sedang berada di suatu tempat, dan tempat tersebut membuat Nabi Ibrahim lebih leluasa untuk mampu menghancurkan patung-patung yang berada di satu ruangan, maka Nabi Ibrahim memanfaatkan momentum seperti ini. Singkat cerita, Nabi Ibrahim masuk ke ruangan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir itu, yang difasilitasi dan dilegalitas oleh kerajaan Namrud ini. Maka singkat ceritanya, Nabi Ibrahim memusnahkan semua patung-patung itu, kecuali dia tinggalkan satu patung yang paling besar. Kemudian singkat cerita, ketika sudah viral, sudah ketahuan bahwasanya Tuhan-Tuhan masyarakat itu sudah dihancurkan, maka sang raja pun akan melakukan investigasi dan tuduhannya langsung tertuju kepada Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ini dilakukan pemanggilan dan diinvestigasi. Setelah diinvestigasi, ya ternyata memang Nabi Ibrahim ini menguji logikanya dengan logika mereka, berdebat dengan logika, agar logika orang-orang yang menyembah Tuhan yang salah ini terbantahkan dan terpatahkan. Ketika itu dibangunlah narasi oleh Nabi Ibrahim dengan jawaban, bukan saya yang memusnahkan Tuhan-Tuhan kalian, tetapi cobalah perhatikan di patung yang paling besar itu. Di situ terletak alat penghancur Tuhan-Tuhan kalian itu, patung-patung itu. Tanyakan saja kepada dia, karena di badannya terletak kapak yang menghancurkan, ya, sebagai alat penghancur patung-patung yang lainnya. Lalu sang raja mengatakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar? Lalu Nabi Ibrahim disinilah mendapatkan kemenangan logika yang pertama, bahwa mereka sudah menyimpulkan bahwa patung tersebut tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara memberikan jawaban. Kemudian semakin diasah lagi logika ini oleh Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim mengembalikan lagi. Nah, ini patung-patung semuanya hancur. Lalu saya meminta kalian untuk bertanya kepada patung yang paling besar yang memegang kapak itu. Lalu kalian mengatakan bahwa patung itu tidak bisa mendengarkan pertanyaan dan tidak bisa berbicara. Lalu bagaimana kalian bisa menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak? Jangankan untuk menyelamatkan kalian, untuk menyelamatkan patung-patung yang lain, untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan kalian. Nah, sebenarnya logika umum, ya, logika general dari raja sampai kepada pengikutnya, para intelek masyarakat sudah terbantahkan semuanya, bahwa mereka sudah salah mempertuhankan. Tetapi yang namanya juga arogan, yang namanya juga kerajaan yang arogan, yang sombong, diktator, tetap saja logikanya tidak main, tapi kekerasan berlaku kepada Nabi Ibrahim. Kesimpulannya adalah Nabi Ibrahim divonis bersalah karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan hukuman, dieksekusi, dibakar hidup-hidup oleh kerajaan dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Nah, di sini benang merahnya, saudara-saudara. Coba kita perhatikan. Kalau logika tidak kita tundukkan, otomatis maka orang ini akan menjadi pembantah terhadap Tuhannya. Dia akan menjadi engkar kepada Tuhan. Coba perhatikan. Nabi Ibrahim ini sudah melakukan yang benar. Dia menghancurkan Tuhan yang salah ini. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja dan kepada masyarakat. Dia menyampaikan kebenaran. Tapi dia juga malahan dihukum oleh kerajaan.
Malahan dia divonis bersalah. Kemudian dia akan dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Coba perhatikan. Kalau logikanya di sini main, dia akan memprotes kepada Tuhan. Wahai Tuhan, kenapa aku malahan Engkau hukum dengan hukuman yang tidak seharusnya aku mendapatkannya? Aku melakukan suatu kebenaran, aku melakukan perjuangan penegakan agama, pemurnian tauhid, mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Engkau, aku malahan dibakar hidup-hidup. Ini tidak masuk akal. Ini tidak logik. Ini mustahil. Tidak adil ini menurut akal pikiran. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu itu untuk menguji imanmu. Harus tunduk kepada Allah walaupun bertentangan dengan logikamu. Karena logika kita tidak sanggup kadang-kadang untuk mencerna sesuatu kebenaran di balik peristiwa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah di sini logika Nabi Ibrahim, logika manusia, logika akal pikiran kita ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya tidak seperti itu. Kenapa dia dibakar padahal dia melakukan hal yang benar? Tapi ketika itu adalah takdir Allah, harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian logika yang terbantahkan berikutnya adalah logika berbicara seharusnya kalau dibakar pasti terbakar dan hangus. Tapi Nabi Ibrahim, ya nar kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, malahan membuat Nabi Ibrahim dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api itu. Jadi memang logika ini ya harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan yang melebihi logika kita. Logika di balik logika kita ini adalah iman, percaya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di Nabi Ibrahim ini terjadi juga satu peristiwa ya melanggar logika. Coba perhatikan, dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, tapi Allah memerintahkan, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim diperintah lagi setelah dia meminta kepada Allah anak beberapa puluh tahun agar dikaruniakan anak. Tapi ketika anak yang lahir masih kecil lagi, diminta oleh Allah untuk disembelih. Coba perhatikan. Ini apa artinya? Logika lagi-lagi tidak main. Dan menyembelihnya itu dirinya sendiri juga, bukan diwakilkan kepada orang lain. Dan anak yang ditunggu-tunggu diminta oleh Allah untuk disembelih dengan tangan sendiri. Enggak masuk logika. Tapi iman memang harus didulukan. Akal, pikiran, logika harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudara-saudaraku, jangan sampai kita seperti iblis yang tidak mau sujud, logikanya sebenarnya tidak mau sujud. Ketika Adam diciptakan, wa iza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan sujudlah kalian kepada Adam, artinya harus diperintah. Artinya Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, mengikuti perintahnya. Para malaikat sujud semuanya. Iblis otaknya tidak mau sujud. Otaknya berpikir, logikanya mengatakan aku lebih baik dari dia. Maka jadilah dia menjadi iblis yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Jadi kalau otak kita belum bisa kita tundukkan kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita belajar untuk sujudkan otak dan logikamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna atas segala sesuatu. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.